Semua hal yang kamu lakukan terhadap Mamat Alkathiri itu, apakah untuk membalaskan dendammu di Ambon? Kayaknya iya sih. Hampir kan abang lewat sama dia. Hampir, gue emang orang ini. Bagaimana perasaan ke Enfield, Bang? Hah? Bagaimana perasaan ke Enfield? Gue makanya pakai kacamata hitam sepanjang pertandingan karena gue tuh nangis diem-diem. Serius? Iya, itu kan perpisahannya Klopp pertandingan terakhir. Betul. Agak lain dulu kan belum mulai. Kapan sih mulai? Tahun depan lah. Tapi udah nulis. Tahun depan itu 2025. Iya, cutinya. Iya, nggak usah gede-gede. Gue tahu udah abis 2024, 2025. Enggak, bukan lu doang yang bisa ngitung, man. Tahun depan emang 2025. Mari ke Mamat Ari. Mari ke Mamat Ari. Mari ke Mamat Ari. Mari ke Mamat Ari. Yo man. Yeah. Wih, rambut tambah panjang ya. Stres kah, Bang? Tidak juga. Kenapa? Itu pegang-pegang kepala pijit-pijit gini kenapa? Sini pintar ya. Bisa begitu? Saya di TBC. Puji diri sendiri itu buat apa? Buat apa? Tidak, orang tes saja. Kenapa kok tidak boleh sekali? Orang itu self love. Sekarang itu self love. Ah, self love apa lagi? Mencintai diri kita. Weh, Pak Kadis! Pak Kadis ini loh, Pak Kadis. Pak Kadis ini loh. Pak Kadis ini loh, Pak Kadis. Pak Kadis dari mana? Pak Kadis ada kunjungan nih, guys. Balik buka sana, Pak Kadis kunjungan. Duduk sini sedikit aja. Duduk sini lah, Pak Kadis kunjungan. Pak Kadis ada kunjungan nih. Bagaimana? Kau ini pakai baju Barcelona dari mana? Mari. Pak Kadis, Pak Kadis nih. Pak Kadis rambut sumpah kayak lalat. Tau lalat jatuh di santan baru ada naik merayap begini. Itu masih. Gokil. Hei, kau nih ingat-ingat umur sedikit. Kau semir rambut sedikit biar hitam. Tapi Pak Kadis sana kunjungan di tempat lain sana orang maksudnya. Apa tadi bagaimana kau? iya itu Bang Aco tuh. Kau kaget sendiri. Jangan kasih tahu. Pak Kadis makin aneh, Bang. Lihat kehidupan orang timur ini makin aneh. Itu tadi tuh bagaimana Bang lihat itu jenis rambut? Kalau menurut saya itu bagus. Bagus sekali. Bagus. Cocok dengan dia. Dia punya rambut Bagus sih ya betul. Cocok dengan dia tidak? Cocok. Itu mengingatkan saya dengan Inuyasha. Nonton Inuyasha kah tidak? Tidak, tapi saya teman pernah sama Inuyasha. Oh iya, dia mirip Inuyasha. Inuyasha apa Dewan Inuyasha? Ada. DPRD. Dia sekarang DPRD. DPRD. Hormat. Pak Inuyasha. Ada Bapak Inuyasha. Tapi kok ini sekarang muka cerah sekali? Karena saya pakai. Tidak ada. Iklan iklan apa? Kayak Pencerah wajah. pembersih muka atau apa gitu tidak mau masuk. Maksudnya tidak cocok ya. Saya Vindesaur ya Bang ya. Itu kan ada ini pencuci muka tuh. Saya tidak pernah dapat adlibs yang itu. Saya dapat apa? Pegadaian, galon air. Pikul begitu. Iya. Pegadaian dengan itu yang muka tidak pernah sama sekali. Tidak pernah. Kau ingin ini? Aduh, ini siapa? Garnacho. Belum. Siapa lagi nih? Masuk. Ada orang-orang yang filmnya diboikot ya. Sian, kenapa lu? Astagfirullahaladzim. Iya, katanya diboikot, benar. Enggak. Tidak ada. Siapa yang boikot? Tidak ada orang nonton rame kok. Tahu lu Starbucks bukan diboikot, aneh banget. Lu bikin film apa sih sampai diboikot? Ya, Bapak. Ada. Film timbul. Nggak pernah ngerasain film sejuta itu, nggak pernah ya? Pernah saya 9 juta saya pernah rasain. Oh iya, apa tuh? Agak lain. Oh, film kita dong. Kok saya ada? Iya, ada juga. Agak lain. 9 juta saya sudah merasakan. Udah ngerasain lah ya. Saya. Kasian Saya. 9 banget. juta. Sakit hati nggak diboikot gini? Ya tanya sutradara. Ya tanya saya. Antara sutradara, coba sutradara film di boykot dengan sutradara film kedua tuh lari coba ngobrol. Tidak ada di boykot. Masa di boykot penonton ratusan ribu? Iya. Kalau nggak di boykot itu 9,2 juta. Tidak ada. Enggak juga sih. Itu nggak di boykot. Tidak ada.
Siapa yang tahu seperti itu? Tidak ada. Tidak ada yang bisa putuskan rumus film mau dapat berapa penonton itu, tidak ada. Iya, nggak ada. Tapi Tapi diboikot. tapi masuk FFV. Anda Ya, nggak masuk FFV juga. tidak masuk FFV. Kasian. Sutradara Anda tidak. Ya tidak apa-apa. Itu artinya kan kita harus belajar lagi untuk membuat sesuatu. Ya, gitu. belajar mulu, di bimbel, belajar belajar mulu tiap hari kerjanya. Iya. Bikin film mah dapat untung, lu bikin Sudah. FFV saya belajar. ikut ke sini deh. Iya, film kita kan masuk FFV. Nah, di FFV Anda pemain dulu. Karena film Anda nggak Gampang. masuk. Kalau mau masuk itu sebenarnya bisa saja kalau kita mau. Tinggal bikin orang timur susah, menderita, disiksa. Waduh. Masuk. Pasti masuk. Memang itu standarnya. Ya, biasanya kan Awkward sendiri. tidak, itu artinya kita harus meningkatkan lagi kemampuannya kita. Juri-juri pasti punya penilaian rasa yang adil lah. Iya. Pasti mereka menilai dengan adil. Kalau misalnya dia rasa kita punya karya belum cukup, ya pasti tidak apa-apa. Jangan marah, Kenapa? Abang. Iya. Jangan marah. Biasa aja, nggak usah Sama marah. saja. Dia cuma tukang kasih panas-panas. Kenapa emang kalau film tidak masuk? Ya masalahnya cemilan lu salah. Aneh banget orang ngomongin salah. Tepuk tangan buat Bang Ajo. Ngomongin salah. Ya udah, kalau Tapi nggak mau kenapa, makan Abang? salak, mau Sabar minum dulu. apa? Bentar dulu, Air mau putih, minum apa? Air putih. Air putih. Salak apa air putih? Iya. Kan seret kalau makan ini. Kok ada santan tidak? Buat Buat apa? apa? Ini kan kita habis makan salak. Kan ada biji salaknya. Tambah santan jadi. Itu kan namanya doang, Bro. Bukan bijinya lu Biji empupin, asli, bukan. ya. Itu emang namanya dong biji salak, tapi dia mah kenyal. Bukan biji salak beneran lu rebus sampai peot, nggak bisa. Wah, Nih, ini enak nih sini nih. Air bersih deket kalau di sini ya. Hah? Lihat aja tuh tempat masaknya nih. Oh. Nih, bersih dari mana? Ini bisa diminum kan? Bisa, Bang. Paling sakit perut disentri gitu. Hmm. Sudah lama tidak dengar kata disentri ya. Itu cuma ada di daerah lu doang sih kayaknya. Kalau di kita infeksi saluran pencernaan. Itu Kalau mahal. saya mencret kalau lu. streptococcus mutan menyerang. Waduh, nggak Di pantas tempat banget. saya. Ini nggak pantas banget orang kayak Mamat. Tolong dong, saya diserang streptococcus. Pencret, diare. tapi dia begini. Dia begini-gini dokter loh, Bang. Dokter gigi gue tahu. Mamat ini dokter. Kau itu sudah bisa dikategorikan dokter atau belum? Belum lah. Harus Belum ada disumpah. apa dulu, koas? Sumpah. Iya, koas, habis koas disumpah. Ya udah voice note aja ke dosen lu, nggak bisa saya bersumpah gitu. Nggak Nggak bisa, nggak Harus bisa. ada acaranya. Sumpah itu harus sudah koas. Harus sudah koas, sudah ujian, ujiannya harus lulus dulu. Kalau nggak lulus ulang tahun depan. Terus kenapa lu masuk ke Ujian dokteran praktek. kalau nggak lu kejar jadi dokter? Ya kan gua stand up comedian. Weh, tapi kan diboikot film. Mending jadi dokter gigi. Tidak berhenti-berhenti di filmnya kita. Dari yang tadinya tidak diboikot jadi diboikot betulan gara-gara dia. Padahal pimpinan demo sutradara agak Iya. lain. Ya. Untung udah tayang duluan. Tapi kan lu kan filmnya juga agak lain. Iya, Kan film kita. pemain agak lain. Ah, 9 tapi- juta prestasi saya itu. Film 9 juta. Masa tiap mau bikin film harus juta-jutaan penonton? Kan tidak juga. Lihat juga dia punya Yang 3.000 juga ada film cuma 3.000 Makanya. penontonnya. Ada. Makanya. Apa adalah kita gitu judulnya? Itu 3.000. Apa adalah kita? Iya, nama orang depannya pokoknya. Oh. Jojon adalah kita apa kalau nggak salah tuh. Wah, ada salah Bukan. poin tidak nih? Ini apa ya? Tidak nyaman lah ya. Obrolan-obrolan tidak nyaman. Orang ini tidak filter katanya. Ya kan kita cuma merespon apa yang ada di sosial media. Iya. Bang iya. Aco, kenapa nih Bang Aco akhir-akhir ini cukup vokal di sosial media? Nganggur bro. Agak lain dulu kan belum mulai. Kapan sih mulai? Tahun depan lah. Tapi udah nulis. Tahun depan itu 2025. Iya, Syutingnya? Iya nggak usah gede-gede. Gue tahu udah abis 2024, 2025. Enggak, kan? Bukan lu doang yang bisa ngitung, man. Tahun depan emang 2025. Syuting tahun Karena depan. ada Iya. karena ada kemungkinan ada obrolan bilang 2026 enggak ya? 2025 ya? Syutingnya apa tayangnya? Syutingnya. Lah kemarin di 2000 berapa syutingnya? Syuting sama tayang sama kan? Kemarin. Enggak dong. Enggak, syutingnya 2023. Tayang 2024. Tayang 2024 awal. Tapi kalau kita syutingnya tahun 2025-nya di awal, apanya ya kan bisa tayang di tahun yang sama, tergantung nanti dapat slotnya. Oh, Tapi yang pasti syuting deh, nggak usah bicara tayang. Iya, Syuting syutingnya kapan? insya Allah tahun depan. Tahun depan. Tahun depan 2025. Saya masih ada nggak? Bisa, Filmnya? bisa ada. Saya masih ada nggak? Bisa Boleh di ada. sini. Asal Naik jangan demo ya. Polisi ini naik pangkat enggak nih? Hah?
polisi ini naik pangkat Kan ceritanya beda, nggak sequel. Tapi kan misalnya yang jadi Hansip di film Dono Kasino Intro, Om Boneng. Bisa jadi nanti dia Om Boneng juga. Bisa. Enggak, bisa jadi dia di film selanjutnya jadi dokter misalnya gitu. Oh iya, pernah ya. Iya. Pokoknya bener-bener universe-nya ganti, karakternya memerankan karakter Bebas, ya. bebas. Ada kemungkinan nggak saya berperan sebagai Oki? Enggak sih kalau itu nggak bisa. Bisa ganti. Dengan Iya, tapi yang kekaguan dan saya bisa jadi Bene. Enggak bisa. Enggak ada yang ngalahin kakunya Bene soalnya. Kalau itu Bumblebee aja minder Dia gitu. mau tanding lagi, tanding dance, tanding nyanyi sama matematika kata dia. Tentang saya. Iya, yang paling mungkin dia di matematika doang sih. Paling mungkin di matematika saya kalah sih. Ben itu saya baru lihat orang seperti itu. Dia dance apa saja, jadinya robotik. Memang. Dia Dance tuh nggak robotik. punya, dia tuh nggak punya sendi tau. Tulang dan otot dia tuh sebetulnya. Berarti saya lebih mending. Mending. Serius? Iya. Benedion. Mending. Mending bukan berarti bagus. Cuman mending doang. Mending dari Bene. Iya. Kalau mending dari Jun, Iya, pasti bagus. Tapi mending dari dari Bene. Bene. Mending dari Tetap Bene. jelek aja. Iya. Kalau mending dari Bene ya mending nggak usah sih sebetulnya. Menurut gua ya. Kalau mendingnya dari Bene mah. Tapi udah selesai skripnya. Belum. Sudah ada cerita. Belum. Lah, santai aja kita mah, Bro. Gokil. Gimana nanti dari Allah dikasih Tapi ide. mulai udah didoain. Semoga setengah dari yang kemarin Ya biar amin. mampus kalian. Kata dia mampus. Setengahnya yang kemarin kan berarti kan 4 juta lebih. Ini orang tahu nggak sih bisnis film itu bagaimana, berapa jumlah penonton itu? Makanya gue kemarin pas diledekin gitu, alah nggak mungkin film Magalen 2 bisa paling nggak bisa lebih dari setengahnya. Ya, dan kenapa tuh alhamdulillah. Terima kasih udah ngedoain bisa setengahnya. Alhamdulillah. Deh, kakak bos, Bonus kayak penontonnya lagi. Kakak bos penontonnya baru 700.000, rugi besar. Ya Allah. Rugi besar kan. Bang Ari sudah beli rumah di Andara supaya kalian tahu. Dan lu masih jadi buzzer. Dan kalian bilang tidak ada untung. Andara. Satu buku mulut tidak begitu juga. Abang tinggal di mana sekarang? Hah? Tinggal di mana? Itu apa? Area Ciganjur Sunda. ke sana. Tapi Bang Aco, agak lain itu justru jadi penyemangat untuk ini mungkin kita bisa jadi yang pertama top film terlaku di Indonesia, mungkin nextnya. Atau justru jadi kayak beban buat abang sendiri? Nggak ada. Udah bikin aja berapa aja orang. Kalau gue mah yang penting kagak rugi, yang penting kita untung. Iya, saya juga begitu. Udah ngapain? Bikin film itu. Tapi- gamblingnya gede. Karena kan dia investasinya besar. Betul. Gamblingnya gede banget. Betul. Jadi sekalinya Itu mungkin pemikiran- sekalinya itu nggak untung, sangat-sangat tidak untung. Iya, tapi untuk itu mungkin pemikiran awal ketika bikin agak lain satu gitu kan. Iya. Kalau misalnya di agak lain satu kan anomali tuh tiba-tiba boom. Iya. Itu jadi kayak Enggak. nggak ada sama sekali. Enggak, karena maksud gue karena nggak akan mungkin kekejar itu, Mat. Iya sih. Film bisa 9 juta, 10 juta kayak KKN, itu tuh bukan siklus yang bisa terjadi 2-3 tahun Ya. sekali. Iya. Artinya KKN juga sudah membuktikan itu kan? Iya, dia Kan bikin dia rilis Badarawahui. Badarawahui. Apa sih? Badarawuhi. Badarawahi. Badarawahi. Dia Itu di rilis berapa ya kemarin ya? 4 juta. 4 juta. 4 jutaan ya? Iya masih banyak. Tetap hebat. Tetap hebat, banyak banget. Cuma untuk mendekati atau persis sama dengan yang sebelumnya itu Susah, Bro. Susah, Bro. Susah. Jadi untuk membayangkan agak lain 2 akan 11 juta itu bukan tidak mungkin. Mungkin saja. Cuma tidak mungkin. Mungkin aja. Mungkin aja. Ini orang pesimis nih. Ya masalahnya nggak. Kepada pemerintahan pesimis, kepada rakyat juga pesimis Anda nih. Emang lu nggak pesimis sama pemerintah? enggak. Oke, berhubung topik terlalu berat, kita sensor ya, Kaks. Enjoy. Abang itu sempat nggak sih main di Maling, Mamat Keliling itu? Pernah. Emang ya? Ya Allahu Akbar Bang Aco. Ini sama kayak saya lupa saya main dulu jadi bebek dia ke klien. Enggak. Maling gue belum pernah. Astagfirullahaladzim. Apa temanya? Apa temanya? Tema Apa yang kita kamu bahas bahas? IT, Oh, iya? undang-undang IT. Oh, yang waktu masih di sono ya? Di tempatnya yang Lebak Bulus. Maling. Kok Lebak Bulus jauh banget. Jaga Karsa, Jagorawi. Nih. Hati-hati dengan pasal karet di Oh iya, undang-undang ITE. pernah. Oh, Ya pernah. elah lupa dia. Pernah. Pernah semua.
Kita bahas yang itu kan, Twitter Anda belum dibalikin sampai sekarang. Iya, sampai sekarang juga belum. Anda, masa iya nggak pergi minta sih? Mau minta ke siapa? Sini aja followersnya lumayan tuh, kita jadiin Twitter Kaks ya. Kan minta. Bener Bentar, juga. ambil, rubah nama jadi Kaks Production. 500 ribuan loh. Nah makanya, daripada Tapi kita emang itu bisa diambil? harusnya dong, udah bebas dari segala tuduhan. Kan udah selesai, orangnya udah mencabut laporan. Berarti kan tidak ada yang perlu dipermasalahkan lagi. Barang buktinya udah harus Jadi kembali. Blognya abang balik nggak? Blognya nggak dihapus, tapi aksesnya diambil. Jadi gue nggak bisa login. Lah, itu kan hak pribadi harusnya ya? Iya, tapi kan selama masa berkasus sampai keluar Disita. keputusan disita. Tapi kan udah keputusan. Takutnya gue menghilangkan barang bukti, mengubah Iya. barang bukti. Tapi kan udah selesai, tapi gue nggak dibalik-balikin. Nggak dibalikin karena abang belum minta kali. Udah kan lewat pengacara. Coba lagi deh. Kok Maksud siapa lu, tahu dia masa pengacara? orang ada sengketa rumahnya disita sementara gitu sampai Udah jelas. selesai nih, Udah selesai, dia perkara. menang nih, nggak ada apa-apa lagi nih. Udah Masa sampai nggak balikin? udah sampai ganti orang ininya, yang di kejaksaannya udah sampai ganti orang ke jarinya. Hilang udah apa segala Nggak macam hilang, gitu. cuman kayak susah nge-tracknya ya, lu tahu sendiri lah. Sistem birokrasi Lah, itu. kayak perdata aja dituntut, barang bukti tidak kembali itu hak pribadi. Coba tuntut. Berani nggak? Ya, Bahkan suruh itu pengacara. Ada Udah pengacara. diminta. Nggak usah Bukan minta, diminta, dituntut diperkarakan. supaya bisa diperkarakan lah. Kan itu mereka menghilangkan aset pribadi dong. Itu nggak bisa ditata usaha negara. Itu bisa nggak? Barang bukti. Gue nggak nggak ngerti kembali. lah secara hukumnya itu gimana. Harusnya. Tapi gimana. kayaknya begitu-begitu itu kalau sudah tidak terlalu menyusahkan hidup kita juga biarin aja lah. Iya, Ya. makanya gue juga kayak Bikin udahlah. ribet. Nah, udah ada Twitter baru juga kan? Iya. Iya, lebih bikin ribet. Iya. Kalau perlu abang tidak usah main Twitter lah. Bersih. Enak tau buat pengantar tidur. Ngeledekin caleg gagal gitu kayak. Enak. Saya Hobi diam. sekali dia, hobi sekali. Sumpah saya diam, dia dengan pengacut Twitter dan segala macam saya. Sudah lah. Udah di blok belum? Dia tuh nggak bakal ngeblok Ri kalau misalnya orangnya bisa dia pansosin. Saya enggak. Makanya di blok sama dia. Karena lu ngeblok dia kali. Iya, dia bilang Nah, begitu. iya. Dia bilang begitu. Kalau saya nggak blok. Dia juga bilang nggak begitu, blok. kok tahu dari mana? Dia ada posting. Ada orang yang tag juga. Karena dia pasti akan, dia tuh kerjanya Dia bilang abang playing victim. Dia itu bagaimana orang dia blok saya? Karena abang blok dia, makanya dia blok. Menurut Pas abang dia, buka, lu duluan. ya dia udah blok. Ya iyalah. Ya iya, makanya dia bilang terus seolah-olah abang put tweet bilang bahwa dia yang mau blok duluan gitu. Padahal abang yang nggak blok duluan. bisa nggak lu makan dulu baru marah? Iya. Aneh banget lu Di sini marah tuh sambil begitu nih, makan kan? gitu. Dia tolak. Iya, dia tolong serem banget dia Iya. makan sambil marah. Mending gua makan dulu, Ri. Mending telan biji salah gitu. Ada santannya. Aneh Bukan banget. pakai itu. Jadi orang Biji nangka baru pakai itu. Pakai emang biji ada asin. namanya biji salak, tapi itu nama doang. Iya itu kan pakai kelengkeng. Kelengkeng? Apa namanya tepung-tepung itu yang kayak kelengkeng kan? Kelengkeng. Bulat-bulat Apa? itu. Kelereng. Bukan. Kok pernah makan kelengkeng tidak? Pernah dong. Dari Kelengkeng. tepung. Tidak, maksudnya bentuknya. Bentuknya tuh kayak langsa. Bentuknya bukan tuh kayak langsa. biji salak. Kayak matoa. Iya, tapi putih kan? Lah, biji Bola salak. merah. Iya. Iya kan? Kita nggak mau bahas film aja. Apa mau biji salak aja nih? Di Lu sini- manggil gue jauh-jauh cuma buat Di sini ngomongin biji temanya salak. kocak-kocak goblok. Ya tapi itu nyata dong. Sudah dikasih nama, buburnya itu namanya biji salak. Iya. Kenapa kok harus analogikan lagi bentuknya mirip kelengkeng? Kan sudah jelas itu. Oh iya sih. Dinamakan itu Biji salak. Biji Iya, salak karena berarti mirip bentuknya biji salak. Mirip biji salak. Oke. Pokoknya itu terserah yang kasih nama. Seandainya waktu itu udah lihat kok punya biji duluan. Pasti dia kasih nama ini bubur biji mamat. Iya. Kok punya biji dia salah gini mirip. Bang Ajo, dengan kesuksesan abang di agak lain ya? Mirip tuh. Nah, tuh. Masih. Nah. Sisiknya. Masih ribut. Sisiknya yang mirip. Apa? Biji lu bersisik, Mat? Mana ada? Enggak. Dia sering kupas tapi aman. Dikupas. Kok punya biji dikupas? Dia ya biasa. Dia biasa gini. Menyala bangku. Gatal nih. Kayak gangsing tuh. Menyala bangku. Saya pernah ya. Saya punya teman. Ada teman satu. Dia bawa dari kayak mana datang bawa gatal-gatal ini. Penyebar lah. Gatal-gatal. Eksim. Oh, Bukan eksim yang kayak Sangkadian. ya biar anak SMA umumnya kena Sangkadian, dulu tuh. sangkadian, Apa tuh sangkadian. namanya? Tidak ada jenis penyakit yang nempel di jenjang pendidikan, nggak ada. Jenjang Ini pendidikan. gatal-gatal buat anak SMA, nggak Saya ada. tidak pernah lihat orang dewasa mengalami hal itu lagi gitu loh. Itu tuh di anak sekolah. Karena lu nggak meriksain, Mat.
Iya juga. Kalau diperiksa mah pasti ada. Dan orang dewasa cenderung pintar menutupinya. Iya. Kalau anak-anak SMA itu kan satu gatal, semua gatal dong. Aneh banget nih, ini penyakit ini diderita oleh anak SMA. Terus kalau dia nggak masuk SMA, dia nggak menderita. Aneh banget. Untung saya bolos waktu itu. Untung saya nggak bisa melanjutkan sekolah. Aneh banget. Dia menyebarlah ke satu. Ada Gatal semua. Ada satu teman saya gimbal. Oh. Palanya kena. Gimbal tidak, karena semua tuh di selangkangan. Selangkangan. Mau sangka dia namanya. Foto-foto kita zaman SMA kelas 2 ke 3 itu rata-rata tangan ada di dalam di atas foto. Rata-rata kalau diambil foto-foto dulu geng Hansamu Bodok itu rata-rata tangan di dalam. Galer ya, galer. Tidak sadar kalau ada tangan di dalam gitu rata-rata nih. Satu kali yang waktu Michael Jackson meninggal. Dia kan fans juga Michael Jackson. Dia mau nonton dari pemakaman sampai itu. Jadi dia ada di ruang TV di rumah teman, kita di kamar. Lagi satu-satu di kamar, main gaplek kalau tidak salah. Kita intip lah dia. Di ruang TV, lagi nonton, intip dia lagi buka begitu. Menyala bangku. Dia melintir lagi. Saking gatalnya. Saking gatal. Masalahnya depan pemakaman Michael Jackson maksud kenapa kok? Emang goblok gara-gara gini. Abang pernah rasain gatal di biji? Enggak lah. Enggak pernah. Masa sih? Kan gua nggak SMA. Apa SMK dulu ya? SMK ya? SMK? Enggak sih. Itu SMA kan harus negeri ya, gue swasta soalnya. Oh iya sih, kita semua negeri sih. Bang Ajo ini ada daerah timur kan? Sulawesi, Bone. Asli. Orang tua gue dua-duanya orang Bone. Asli kodo. Bapak Bone. Ibu Bone juga? Bosowa. Kenapa jadi Boso itu nama perusahaan? Bone Sopeng Wajo. Oh, Iya. Kenapa? Berarti abang Bone dua-dua? Sama-sama Bone? bukan nyokap. Iya. Bone dulu. Oh, keluarga masih ada di sana? Masih, nyokap gue sekarang di sana. Abang pernah kan tinggal di sana? Pernah SMP kan gue pesantren di Bone. Pesantren di Bone, bro? Wih, ipar nih, sumpah. Viro mamanya Bone, Bone Sopeng. Kenapa jangan? Paman ini. Paman. Wih, Siapa? menyala dekku. Kita habis itu nanti gatal lagi. Bone, ipar. Tapi abang dengan kesuksesan, pertanyaan dia potong nih. Kesuksesan agak lain ya. Ada keinginan Kita tidak? selesai bahas dulu. Belum tadi Anda bahas biji salak terus masuk ke sisik biji. Iya. Iya kan? Habis itu saya masuk ke putar biji. Kita balik di biji ulang nih. Lanjut tuh. Masih makan. Makan mulu salak. Iya. Masa sisa? Oh, yang tadi. Masih yang tadi tuh. Yang tadi nih. Udah 2, itu biji udah 3. Ada salak 4 berarti dong. Dengan kesuksesan itu ada rencana tidak sih untuk bikin film kedaerahan? Contohnya kayak Kakak Bos ya. Tapi yang dari latar belakang abang. Kayak abang dulu kan juga main di apa tuh ya? Oh, maksudnya yang Kapal kayak gue yang kapten. Abang yang tulis kan? Iya. Iya, tapi film kan dia juga terlucu main. sepanjang masa. Ya, boleh. Saya berani taruhan. Boleh. Iya. Kalau kalian Film seperti terlucu itu. sepanjang masa. Iya, Iya. masa itu ya. Masa itu. Masa itu. Di bulan tayangnya Iya, itu. dari 11 Desember sampai 26 lah gitu. Di masa itu kita paling lucu. Masa itu paling lucu. Setiap Sisanya horor kan? Karena setelah itu saat itu kan horor. Iya, setiap kali baca punchline. Itu. Nah, ada tidak rencana maksudnya untuk mengembangkan dengan sendiri ya, mungkin bikin dengan PH. latar belakang Iya, keadaan PH gua. di sana karena kan film-film Makassar, film-film di Sulawesi Iya. Selatan tuh bagus bagus Iya, banget. iya. Uang Panai 2 masuk ke FV kan. Iya. Iya. Nggak tahu. Penonton juga 500-an ribu Iya. untuk Ada skala film. pasarnya lah. Yang kedua nyampe 500.000. Setahu aku 500. Enggak, belum kayaknya. Yang pertama berapa? Si Arif Brata bilang sama gue 300-an. 300-an kayaknya. Tapi tetap keren. Tetap banyak. Iya, keren iya, gitu. untuk ukuran itu. Ada tidak bikin PH sendiri untuk kembangin film-film sana? Gua bikin Iya. ya. Untuk saat ini mah enggak ada. Belum kayaknya belum kepikiran. Kayaknya lihat kok Ernest sama Bang Dipa Kan- ribet begitu kan enggak. Kan kita juga ada PH Imaginary. Benar, tapi maksudnya bikin sendiri, tapi yang fokusnya adalah mengakomodir film-film Tadinya saya lokal begitu. sana. Karena dia ada rencana dulu Melanesian yang kita bikin YouTube Saya rencana jadi mau manusia dorong jadi purba PH. itu dia pengen jadi PH. Tadinya saya ada rencana mau bikin PH untuk fokus mengakomodir film-film yang mau dibikin di Dan Indonesia talent timur. Dan talent timur. Nah, makanya kita bikin lah Melanesian Picture. Tapi- Itu YouTube dulu, tapi YouTube aja udah gagal kan. Tapi Jadi kita- lihat ribetnya kok Ernest sama Bang Dipa sih saya menyerah juga kayaknya Iya, enggak. soalnya
membuat kreatif film sama mendistribusikan dan menjual film itu dua medan yang berbeda kan. Ketika lu memutuskan bikin PH, lu udah bukan lagi menitik beratkan sama kreatifnya, tapi bisnisnya. Nah itu kan dunia yang nggak gue pahamin. Masa harus belajar banyak dulu kayaknya. Gimana caranya bisa sampai ke situ. Tapi kalau menurut gue kecepatan kayaknya dia mendingan fokus ke bikin karyanya dulu aja gitu. Lagi-lagi. Akan bikin film yang orang kan sekarang taunya Bang Aco direkturnya agak lain. Akan bikin sebuah film yang menjadi identitasnya Bang Aco secara personal nggak? Itu. Yang maksudnya orang kan kalau agak lain kan ya ada agak lainnya gitu, ada personil agak lainnya. Kang Soleh punya paling nggak mau jadi apa? Nah, itu kan produksi ada yang nggak kira-kira Bang? Ya yang pribadi banget lah buat dia. Personal gitu. sebetulnya film Gara-Gara Warisan tuh cukup personal buat gua. Film pertama Itu gua. abang tulis juga ya? Iya. Oke. Tulis dan direct, iya. Tulisan direct juga gitu. Bagus itu. Jadi memang Oh, berarti ada pertikaian warisan? enggak, gue yang nyari masalah. Enggak, maksudnya kayak premis bahwa gue berasal dari keluarga yang bersaudara banyak, terus merasa ada yang namanya, gue kan anak tengah, kayak rasa anak tengah tuh seperti apa, terus kayak anak pertama tuh punya beban seperti apa, mungkin gue ngeliat kakak gue apa gitu-gitu. Terus dari orang-orang sekitar gitu yang dalam keluarganya selalu ada sibling rivalry gitu loh, kayak persaingan antar saudara gitu-gitu. Nah, gue cukup banyak ngerti karena gue ada di tengah besar di keluarga yang memang bersaudara banyak. Jadi insight-insightnya masuk. Personal Tinggal gue cemplungin sebuah konflik warisan, berkembanglah itu menjadi sebuah story dan gue cukup happy gitu. Terlepas dari jumlah penonton yang gak nyampe 1 juta ya, 600 ribuan lah kalau nggak salah. Tapi gue 600 ya? Gue cukup happy lah. Maksudnya untuk Iya, film. Kakak Bos lebih banyak. Tapi nggak diboikot gue. Nah itu contoh film di boykot kata kalian. Iya, tapi bener deh. Maksudnya makanya gue ketawa kalau misalnya orang bilang Kakak Bos Itu diboikot. pengaruh boykot? Enggak. Karena gue tahu nggak film gue tayangnya kapan? Lebaran. Gara-gara warisan? Lebaran. Itu film Lebaran. Memang saingannya waktu itu film horor besar nomor Lah, 1. kita juga ada Kang Mak. KKN di Desa Penari. Iya. Jadi abis memang layar gue. Tapi maksud gue kayak yang tayang di Lebaran aja, gue 600.000 gitu. Dan itu bukan rugi ya? Ya enggak lah. Ya maksudnya orang-orang di luar sana kalau nggak sejuta tuh rugi. Film drama atau komedi itu kan 200-300 ribu udah banyak yang bisa BP. Karena produksinya juga tidak Iya, set kita kan rumah, kafe gitu. Kita nggak yang tiba-tiba ada ledakan, apa, action yang gimana. Syuting kita juga paling 18 hari. Kapal gue yang Kapten yang Jojo itu aja produksinya dikit gitu loh. Nggak sebanyak film yang memang konsepnya dibikin sendiri dan lain sebagainya. Ngeri-ngeri sedap aja itu budgetnya setengahnya agak lain. Setengahnya agak lain ya? Iya. Agak lain mahalnya kan lebih komedi putarnya Pasar itu. Malam. Terus kan jajaran aktornya juga kan Mahal itu mahal aktornya, itu. 4 orang itu ya? Mahal dia. Wih. Waktu itu yang agak murah oke ya? Bene dong yang dibayar pakai cengkeh. Ini kayak di zaman VOC aja. Ini kasih surat dari bapak udah cukup itu. Oke dibayar pakai tekanan. Oke ancaman. Ancaman. Boris kalau nggak main kita laporin lu ke PSSI nyolong ubur. Boris dengan mimpi jadi militer. Udah happy dia. Jegel apa nih? Dengan MU menang ya. Utang judi. MU menang nih. Kita bikin MU menang pokoknya. Kok nggak usah dibayar ya? Iya. Bang. Weh, awas jatuh. Liverpool bagaimana? Wah anjing, tiba-tiba patah sekali ya Anda ya. Tidak, saya tanya. Gila. Bukan, dia kan pendukung Liverpool. Iya benar, gue pendukung Liverpool. Ini kan tadi dia bilang Jegel MU. Iya. Oh masuk dari MU ini. Iya, MU kan. Karena kita ke distra kursi tadi, jadinya kerasa patah. Oh, kan gue bilang tadi. Karena dia kesandung, memang kemarin Liverpool habis kesandung kalah kan semalam. 1-0. Iya, jadi semua ini ada alasannya.
Hah? Ini ya. Nottingham Fulham, Forest, Fulham. bukan Fulham. Nottingham Nottingham Forest. Saya kira itu. Nottingham Forest ya. Forest. Anjing go. Woi, Liverpool orang Black Forest itu kan begitu. Ya kan itu orang salah bicara. Nottingham Forest. Kalau semalam main di kandang padahal. Tapi Ada percaya. Chiesa kan, ada Federico Chiesa. Belum masuk line up. Kenapa ya? Sebelum masuk line up. Karena belum bugar. Saya lihat juga di cadangan juga KTP-nya belum jadi kalau KTP London di Liverpool ya Surat belum pengantar jadi. RT RW Iya. dari Liverpool belum Harus jadi. daftarkan ke federasi setempat. Iya. Baru Dia bisa. posisinya sama dengan Salah kan? Dengan Jota. Iya, kepala ormas dia di sini. Dengan Jota. Iya, wing kiri dia. Lebih kiri dia. Wing kiri. Main dari Kiri. kiri. Sama posisinya bukannya Salah. Dia Bukan bisa kanan. ada dua-dua, Tapi di lebih- Juve itu dia di kiri. Kalau di Iya. Italia dia di sayap kanan. Lalu gimana sih lu kan Juve? Iya, makanya saya bilang kalau di Italia yang saya lihat dia di kanan, sering di Kanan. Kalau Euro dia main Seingat di dia sering di kanan deh. Karena di kiri waktu itu ada Insigne. Oh iya, Insigne Jadi kiri. dia ditaruh di kanan. Berarti dia Iya. tidak lebih bagus dari Insigne di kiri ya? Dua-duanya sama-sama bagus, pelapisnya anjing semua. Jadi mending daripada mainin Berardi kan dari mendingan Chiesa. Iya. Belum masuk line up dia. Tapi kok happy dengan punya Chiesa itu? Happy lah karena murah. Tapi di lini depan berantakan bang, maksudnya banyak banget. Full itu, Gakpo bisa main dari kiri. Iya, tapi kan tidak Ada Jota. tidak semuanya produktif. Kayak Nunes kan belum bisa membuktikan diri. Ih, Jadi jauh banget menurutku ini penurunannya di eranya Salah sama siapa? Firmino sama Oh Sterling. iya. Siapa? Mane, Sadio Mane. Mane. Itu paling produktif. Tiga itu. Iya sih, iya. Semuanya bisa mencetak Itu gol. bagus Itu karena menurutku terproduktif sih. karena si siapa namanya Firmino-nya tuh jadi false nine gitu. Oh, iya. Bagus Chiesa dia. belum bisa dilihat nih. Katanya tidak bugar. Kata Arne Slot kan. Jarang puasa kali makanya nggak bugar. Hah? Chiesa puasa apa? Mutih. Ya siapa Puasa tahu. mutih. Ngejudge aja agak orang. Abang suka Liverpool dari kapan sih? Waktu zamannya Michael Owen. Apa yang bikin abang suka Liverpool? Karena Michael Owen kecil. Gue tuh sebagai orang yang kecil, gue merasa kayak keren ya dia kecil tapi bisa jadi atlet yang superstar di klub yang mega bintang gitu loh. Abang pemain bola dulu, sempat main bola, suka? Ya suka doang tapi nggak jago. Nggak jago? Iya, justru karena gue nggak jago. Kalau misalnya main bola, gue tuh anak bawang pasti. Kadang-kadang nih ada tim waktu kecil ya, misalnya timnya 5 lawan 5. Tapi kalau ada gue nggak apa-apa deh yang ada aconya 6 lawan 5. Serius? Ya karena kecil. Mereka berarti di pelosok-pelosok juga itu tinggi badan ya? Oh iya. Kalau di sana tuh sebenarnya tidak. Kalau saya tetap 55 tapi yang kecil kiper. Nggak ada yang mau jadi kiper. Iya, tapi setidaknya kan masih dilihat 55. Kalau gue tuh kayak gue dianggap anak bawang aja. Tapi sebenarnya kan banyak juga yang kecil-kecil tapi memang gesit aja gitu. Misalnya. Otto Maniani. Oh Ya iya. tapi kan baru sekarang ini. Saat itu atlet yang kecil. Owen tuh kecil banget loh. Ronnie Wabia. Bukan, kita kan bicara level Oh, dunia. level dunia. Maradona cukup kecil. Maradona. Iya, Maradona kecil juga sih. Cuman zaman itu ya kayaknya gua lebih ngelihat Liga Inggrisnya tuh. Tinggi-tinggi besar ya. Gede-gede memang bawaannya Dan gede. dia Tapi sangat- kan maksudnya zaman abang itu justru Serie A dong harusnya. Maksudnya tontonan matanya tuh Iya. lebih ke Serie A. Cuman Serie A itu menurut gua ada fasenya tiba-tiba mega bintangnya tuh pada udah abis gitu. Di 2006 itu. Itu di Iya. 2006 ke atas. Iya. Iya, tapi kan di zaman itu tetap gue masih nontonin Liga Inggris dan gue suka ngelihat Berarti itu. abang lebih cenderung nonton Liga Inggris daripada Liga Italia di tahun 90-an? Kalau 90-an enggak sih Itali sih. Enggak Kalau Italia apa nonton? Enggak 90-an dong itu. Owen itu 2000. bagusnya 2000. Dia kan di 2000 Euro Pertama apa? Inggris dia udah striker. Pertama abang 99 nonton- deh, benar, 99. Pertama abang nonton bola itu kapan? Kalau Era-era. Owen berarti 98 Nih. Piala Dunia 98. Jadi kalau Itali gue pegang Roma. Gue pegang Roma sebelum Batistuta Masuk. Berarti zaman Del Vecchio. Iya. Montella. Del Vecchio, Montella, Cafu, Candela itu kan. Iya. Tapi itu kan gue ngikutin tuh satu musim karena gue suka sama Totti kan.
Nah, satu musim itu kan belum juara. Tiba-tiba kabar menggembarkan Batistuta yang katanya udah dewa di Fiorentina pindah dan langsung Scudetto. Iya. 2001. Iya, itu tuh 2001 itu masa keemasan Liga Italia, gue lagi suka-sukanya. Pokoknya 98, 99, 2000, 2001, Iya. 2002, Wah, itu 2003 itu pas hijrah Italia. besar-besaran tuh, Terus habis Ronaldo Inter yang masih jago-jagonya. Habis sebelum patah ya. Iya. Wah, pokoknya itu keren banget lah Serie A. Iya. Nah, tapi pas 2000 berapa gitu, mulai tuh udah kendor tuh. Itu juga kita agak jaga jarak tuh sama Liga Italia. Akhirnya gue jadi yang tadinya gue lebih berat ke Liga Italia, jadinya malah lebih berat ke Liga Inggris, gantian. Waktu Owen pindah ke MU kesel dong. Ya kesel lah. Kesel gue. Oh, tapi abang tidak mengikuti ya, misalnya Owen pindah ke Madrid atau ke Ikutin. MU. Enggak, maksudnya nggak mengikuti kesukaan klubnya. Nggak pindah Madrid. Cuma ngikutin Owen doang. Iya, saat itu gue suka Owen, cuma pas dia pindah ke Madrid? MU sih, MU dulu. Madrid dulu. Dia dari Liverpool tuh diambil ke Madrid. Bukan emang MU dulu ya? MU dulu. Madrid dulu. Habis itu setelah dari Madrid. Madrid dulu. Oh iya. Madrid dulu. Iya. Madrid dia cedera. Dia dulu Iya, gue inget. Karena yang bikin sakit hati kan MU, rival banget kan. Masa pindahnya ke situ? Iya, maksudnya lu mau pensiun di mana terserah dah. Asal Iya, jangan di banget MU ya. gitu. Nah itu sebel sih waktu itu. Tapi tetap Liverpoolian. Iya, karena yang bikin... Abang udah ke stadion kan? Udah, akhirnya. Ini GBK atau mana? Bukan dong, Manahan. Anfield. Anfield lah. Anda ikut ini Munas Muhammadiyah. Anfield dong. Muktamar Muhammadiyah. Bagaimana perasaan ke Anfield, Bang? Hah? Bagaimana perasaan ke Anfield? Gua makanya pakai kacamata hitam sepanjang pertandingan karena gue tuh nangis diem-diem. Serius? Iya, itu kan perpisahannya Klopp pertandingan terakhir. Betul. Iya, tahun kemarin. Iya. Betul, Dan gue itu dapat tiket itu last minute. Jadi gue udah gambling begitu dengar kabarnya Jurgen Klopp itu mau resign, gue langsung cari tiket ke UK tanpa gue udah punya tiket masuk stadion. Karena semua tiket saat itu udah di booking sama orang dan harganya dijual sampai 60 juta lah kalau dirupiahin untuk bisa nonton pertandingan farewell itu. Jadi gue udah berserah. Kalaupun gak dapet ya udah gue ke Liverpool nonton di kafe bareng orang-orang lokal aja gitu. Mau dapetin vibe-nya aja. Udah seikhlas itu gitu. Pas udah tinggal berapa hari mau berangkat, komunitasnya Liverpool di Indonesia itu tadinya memang ada program nonton bareng pertandingan terakhir, tapi diundi. Yang menang cuman 6 orang apa kalau nggak salah. Satu dari mereka gagal visanya, ditolak. Abang udah ada. Gua udah ada, karena gua udah nggak mikirin tiket itu, gua mikirin ke UK dulu. Iya. Mereka hubungi lah. Nah tahu Dias kan? Oke, Dias Danar. Nah, Dias Danar kan anak ini juga kan pegiat komunitas juga di Liverpool. Begitu dia ada info yang cancel, dia langsung ngabarin gua, Bang ada yang cancel, lu mau nggak mau? Gua bilang gitu. Berapa harganya? Waktu itu murah kalau yang dari sana. Karena dia dapat Karena jatah, paketan udah sama hotel. Iya. Pokoknya jauh lah dari angka. Tapi masuk berdua kan akhirnya sama Ocha. Nah itu lagi-lagi kuasa Allah tuh. Tiba-tiba berapa hari setelahnya lagi ada lagi yang cancel. Gagal visa. Diangkut juga. lagi sama Ocha. Gua angkut lagi. Bisa masuk berdua tuh akhirnya. Jadi kayak emang udah. Dan itu di tribunnya The Kop. utama, The Kop ya. Iya, jadi kayak kalau di Anfield itu ada satu area yang namanya The Kop, yang di situ isinya adalah warga lokal Scousernya Liverpool, yang kalau nonton tuh nggak pernah duduk, selalu berdiri dua kali 45 menit nggak pernah berhenti. Abang di situ? Gue di situ. Sama Tapi kan itu vibe-nya kerasa banget sih itu. Iya, Apalagi makanya. perpisahan. Iya. Ya, cuma maksudnya kan tuh ditutup bendera besar gitu kan? Enggak, awalnya doang. Kan koreo doang di Awalnya awal. doang, koreo gitu. Enggak sepanjang pertandingan. Enggak, masa kita ditutup Woi, gimana? bendera Saya ya tendang. udah, Oke, aneh itu siapa yang banget. tendang? Masa gitu? Masa di sininya nonton video.com? Iya. Ngapain gua ke sono? Oh, saya pikir biar bagus gitu stadionnya. Tidak begitu Enggak dong. lah, awalnya doang. Awalnya saja. Keren. Nonton lah, Juve langsung. Saya sudah ke MU ya. Juve, saya bilang Juve. Saya tahu ada Fans Juve memang kayak MU. Iya. Nonton Juve lah. Bagus itu. Insya Allah. Apa? Beda rasanya kan ya kalau nonton langsung itu ya. Beda. Tapi saya dapat Abang dekat nggak? Dekat nggak dengan ini? Saya waktu nonton MU, saya senang. Waktu saya nonton MU, memang saya nonton MU. Tapi yang bikin saya bahagia di situ adalah 2 orang mencetak gol. Yang waktu itu lagi tidak terlalu lancar cetak golnya. Pogba dan Zlatan Ibrahimovic. Pas lo lagi nonton. Pas saya lagi nonton lawan Leicester. Dan itu mereka juga baru pindah dari Juventus. Jadi masih ada rasa-rasa kayak Zlatan pindah ke Juventus dulu.
Baru pindah dari Juventus ke Barcelona dulu dia. Ke Inter dulu. Pogba baru pindah. Oh, Pogba. Pogba baru pindah. Iya, Pogba. Jadi masih ada perasaan, maksudnya mereka ini pernah loh di Juventus, Pogba sama Ibrahimovic gitu. Jadi saya kayak Ke Juventus Stadion. Emang seru sih. Stadionnya bagus sekali, Bang. Cuman memang ya ternyata Makanya naik pesawat dulu, bisa biasa Aman, kan saya naik naik pesawat. udah berani kan? Sudah berani? saya pergi ke pernikahan berenang. Oh iya benar. Saya kayak ke pernikahan Maksudnya, saya pikir habis itu balik abang ada perasaan Biasa cemas aja. lagi. Enggak. Sudah aman ya? Sudah aman. Oke, job-job Papua sudah bisa kami terima. Kemarin kan kita tolong terus tuh, mana Wari sudah bisa nih kami. Bisa. Hari kritik sudah bisa naik pesawat. Itu dekat abang nonton. Kalau The Cop itu dekatnya sama kiper. Agak belakang. Di belakang kiper. Tapi itu di situ main psikologisnya. Ketika misalnya di situ dapat lagi lawan, terus digolin kita enak ngebulinya. Terus ketika misalnya lawan gak berhasil ngegolin juga kita berhasil Penyerang enak lawan gitu, kena jatuhin psikonya mental gitu. si ini. Abang ada tuh teriak-teriak gitu. Anjing. Enggak lah. Liverpool lawan apa tuh? Hah? Lawan apa waktu itu? Liverpool lawan Wolves. Wolverhampton. Oh. Wolverhampton Wanderers. Yes. Iya, ini si siapa namanya itu? Traore. Jimmy Traore. Adama. Adama Traore, iya. Iya, Adama kan? Traore yang badannya berminyak. Cuma lari doang, cuma otot yang gede gitu. Badannya berminyak kayak ayam pop. Lari-lari ke Karena itu dia tuh ini sih sebenarnya apa namanya atlet angkat Binaraga. besi harusnya, binaraga harusnya. Tapi emang gue pernah dengar dari media mana gitu. Jadi dia tuh sengaja ngasih minyak ke badannya supaya kalau misalnya ditarik tuh licin. Oh, jadi dia tetap bisa kencang gitu ya. Iya. Oh itu sama kayak ini Vieira, Patrick Vieira juga kan. Begitu juga. Dia kasih balsam di Itu di dadanya. sini Oh, itu. supaya tidak sesat. Beda Vieira di sini. Kayaknya dia flu deh, sumeng dia waktu itu. Vieira itu di dada. Itu banyak pemain juga, Bang. Pasang balsam di dada. Itu biar dipegang mau licin. biar segar, biar tidak Atau biar panas tangannya. Balsam kan keset. Ada masalah terus di sini. Apa sih ini? Besi patah lah, kursi jatuh lah. Gelas jatuh. Iya. Saya tahu ya ini orang timur semua, tapi tidak begini kerusuhannya. Woi, kamu tidak bisa diam. Tidak bisa kita diam. Kamu tidak bisa kita diam ketika kita syuting. Hah? Kru-kru orang timur ini pusing sekali. Iya. Kita kalau syuting dengan orang-orang Jawa itu enak sekali, profesional. Iya, orang Jawa tuh kalau syuting main gamelan gitu. Enggak, ini joget semua. Ria Jenaka sih kayak Ria Jenaka. Kalau ini kayak nggak tahan, aduh kapan nih jogetnya gitu. Kakak bos kan gitu kan. Dikit-dikit joget, dikit joget gitu. Capek saya syuting. Joget kok dikit-dikit. Film itu syuting capek. Capek ya? Capek. Capek sekali. Tapi Tapi happy dong. happy dong. Tidak. Sama hasilnya. Ini pas ini tayang udah 800.000 penonton. Amin. Udah Pasti. sejuta ini. Hah? Udah sejuta. Kurang dikit. Lusa. Dia tidak percaya sejuta juga, Bang Ari. Bang Ari tolong, orang ini tidak percaya sejuta dulu. Sudah tidak usah bahas-bahas nanti panjang lagi. Mau taruhan sama gua. Apa? Ini nyampe sejuta apa enggak? Tidak usah di depan matanya saya, loh, di depan matanya saya. loh. Kalau abang apa? Gua masih berani sih. Nyampe. Masih bisa. Saya taruhan aja apa ya? Tapi kita taruhannya 2 miliar. Misal sejuta sih dapat 2 kebahagiaan, kalah sama Bang Aco. Tapi taruhannya 2 miliar. Nah gitu Kita tinggal konsepnya. beliin tiket. Apa? Tinggal beliin tiket aja 100.000 Iya, tiket. tinggal sebar itu. Buat nyukupin Iya, sisanya. Iya, kayak 2 gitu. miliar. Masih ada untung lah itu. Iya, ayo 2 miliar. Enggak Berani. gitu, gitu. Kok ada 2 miliar itu? Tidak ada. RT ya. Bodoh. 3904. Tidak mengakui apa persaudaraan sekali. Bisa ini bisa. Orang masih 30 ribuan penonton per hari. Amin. Iya, iya. 10 hari. Dan lagi. hari ini kan libur. Iya, hari ini libur. Makanya hari ini kemungkinan 800. Hitungannya weekend. Kalau saya ya, Iya, kemungkinan memang. hari ini 800. Pokoknya Makanya gue begini. bilang pasti ditayang udah 800. Begini, tidak usah apapun kita tidak usah berpikir angka. Yang Iya. penting film kita itu bisa menyentuh banyak jiwa. Udah banyak itu. Tidak usah kita pikir penontonnya berapa, dapat nominasi penghargaan apa, tidak usah. Yang paling kita utamakan adalah di penonton dulu deh. Penonton tersentuh nggak dengan apa yang kita kerjakan, Oke. itu saja. Nah, kalau ini Bang Aco, kenapa kan saya sudah berapa film Abang ya, yang saya juga ada di situ ya, memang baik banget. Kalau menurutku ya, sutradara dan penulis komedi terkomedi, Acom Hartley, saya berani taruhan. saya karena Di mengikuti- antara semua sutradara dan penulis komedi, yang terkomedi menurutku Muhammad Kriaco. Iya, saya karena mengikuti Bapak ini dari menulis dan kita berduet, makanya skripnya udah selucu itu, jadi saya mengakui juga. Mengakui itu. Iya.
Kapal Goyang Kapten menurut saya the best of the best. Lucu. Terlucu. Apalagi di situ ada almarhum Babe Cabita. Almarhum Wah, Babe itu Cabita. kayak kenangan terakhir kita. Cuma kan Bapak ini tidak bisa intervensi terlalu jauh karena dia cuma sebagai penulis. Iya. Nah, cuma yang menjadi pertanyaan saya, kenapa paketan komedinya kalau Bapak ini selalu dengan Arif Brata, Anda dengan Andi Wijaya? Enggak selalu, gue pernah sama Ardit, gara-gara warisan gue sama Ardit. Oh iya. Enggak selalu. Nggak selalu. Tapi Siapa aja yang bisa? Kok riset nggak sih? Iya, maksudnya Kapal Goyang Kapten agak lain. Apalagi ya? Itu Yang aja. series, Kapal ada Goyang series. Kapten pun yang milih bukan gua dong, Raymond Ya kan sutradaranya. Bang Aco yang ngusulin. Dari nulis kan udah tektokan Nulis sama Bang iya, Aco. tapi kan yang meng-hire komedi konsultan kan bukan gua. Iya. Nah, maksudnya apa konsep memilih itu? Awe. Memilih komedi konsultan lah. Siapapun. Iya. Pokoknya kalau gua komedi konsultan itu orang yang harus bisa ngeliat dan men-challenge skrip gua. Jadi dia sebaiknya dia jangan ikut di proses Penulisan. penulisan supaya dia tidak bias. Oke. Jadi gue nulis yang menurut gue lucu dan gue challenge dia untuk nih lu baca, menurut lu ada nggak yang bisa dibikin lebih lucu? Tapi nanti kita diskusi. Kalau misalnya secara reason dan secara ini menurut gue make sense, iya gue ikutin. Oke. Tapi kalau enggak, ya gue tetap stay dengan skrip gue. Komedi konsultan harus lucu banget nggak? Kalau menurut gue bukan masalah harus lucu banget. Dia harus bisa mendefinisikan problemnya skrip itu dan memberikan solusinya apa. Karena kalau cuma ditanya... Secara komedi ya? Iya Problem skrip secara komedi ya? Iya, karena kalau misalnya cuma ditanya, menurut lu ini lucu nggak? Itu mah siapapun bisa. Orang umum pun, menurut gue ini lucu, menurut gue ini nggak lucu. Tapi ketika kita tanya, kenapa ini nggak lucu? Belum tentu dia bisa jawab. Naik lagi satu tingkat lagi, supaya lucu gimana? Itu satu tingkat lagi. Betul. Nah, makanya kita harus memilih orang yang juga punya pemahaman yang sama kita soal komedi. Setuju. Dan punya tes komedi yang agak mirip. Bukan berbeda Bang justru. Jangan, kalau berbeda lu kebanyakan bentroknya dong. Kan kita mau memperkuat. Oke. Nanti terlalu jauh kalau apalagi semakin jauh lu memilihnya, semakin kontraproduktif karena nanti lu jatuhnya bukan berantem untuk memperbaiki, tapi berantem untuk mempertahankan selera siapa yang lebih bagus. Betul. Ya. Gitu susah. Nah, kalau menurut saya setuju dengan itu. Selera boleh sama, tapi style berbeda nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Itu yang maksudnya kalau saya dengan pengalaman dengan Arif Brata ya. Karena saya rasa secara selera saya dengan dia itu sama gitu, yang kita tertawakan, yang tidak kita tertawakan itu sama. Tapi cuma stylenya beda. Bukannya kita sebagai komedian itu bias menentukan selera ya? Misal secara pakem abang lah, misalnya storytelling, bla bla bla. Tapi kan abang juga suka dengan komedi ala absurd. Betul. Iya. Nah, itu yang Gua saya kasih maksud. contoh yang mungkin lebih gampang. Misalnya kita bikin film tentang tari-tarian. Oke. Konsep lu tariannya daerah. Oke. Lu cari koreografernya orang R&B, modern Oke. dance. Ya. Ketika lu diskusi dengan ini, goyangan ininya, tari kecaknya gimana enaknya? Nggak Wah, nyambung. itu mah terlalu lemah. Begini dong hip hop. Ya lu mau sampai kapan berdebat itu? Oke. Tapi Gitu. kalau lu cari konsultannya juga yang memahami dan suka dengan konsep yang sedang lu jalankan. Iya. Intinya konsep yang udah tertulis ya. Iya. Yang abang sudah, misalnya abang bisa suka 3 genre komedi nih. Bisa ya, aku mau main absurd semua nih. Hah. Atau ini mau komedi situasi semua Iya, nih. mungkin gua akan carinya Atau mau komedi. storytelling terus pecah di belakang. Iya. Apa namanya? Pecah 1-2 Iya, doang iya, gitu. iya. Nah, itu kan abang bisa create semua kan. Tapi Bisa. tergantung di sini abang mau main kayak apa. Nah, Iya. abang cari orang yang sama gaya mainnya. Makanya kalau gua nggak sepakat kalau misalnya komedi konsultan itu adalah untuk mencari kelucuan, bukan. Nggak bisa. Justru untuk men-challenge kelucuan gua yang Iya, gua iya. tulis. Ini layer berapa nih? Gitu. Mau ada tambahan? nggak? Supaya kualitas penulisan gua meningkat. Jadi kayak pemerintah ada DPR-nya. Oh, gitu loh. Men-challenge. Men-challenge Ini gitu. gimana nih? Siapa tahu itu lucu di kepala gua doang. Oke. Ternyata di kepala dia kurang tahu gitu. Ini atau misalnya dia punya ide, ini kalau sekalian aja diginiin gitu. Itu bisa jadi gua kepikiran, bener juga. Dan di agak lain Kapal Goyang Kapten, Bang Awe melaksanakan itu, maksudnya sesuai dengan apa yang Kalau di abang- Kapal Goyang Kapten, gua nggak Lebih ke tahu. tulis ya, tulisnya yang Karena bareng begitu ya. gua udah selesai tulis, gua serahkan ke sutradara. Udah itu ranahnya sutradara dan komedi konsultan. Gua udah, kita sebagai aktor aja saat itu kan. Iya. Bang Aco udah bikin berapa film ya? Apa ya? Kalau yang ngedirect 3. Nulis? Nulis sudah banyak. Enggak juga. Kalau film ya? Vitamin C bukan abang ya? Bukan. 4. Abang nulis apa aja?
Kapal Film Goyang doang kan, Kapten. series nggak dihitung Enggak. kan? Kapal Goyang Kalau Kapten. Kapal Goyang Kapten. Terus Ghost Rider 2. Ghost Rider 2, Gara-gara Gara-gara Warisan agak lain. Oh, Kalau film ya. 4. Ghost Rider 2 abang, abang tulis dan direct ya? Iya. ya, semuanya abang direct kecuali Kecuali Kapal Goyang Kapal Kapten. Goyang Kapten. Apa tadi? Kapal Agak Goyang lain. Kapten. Kapal Goyang Kapten. Ghost Rider 2 Ghost Rider Gara-gara 2. Warisan. Gara-gara Warisan. 4 dari 3 ada saya. 3 dari 4 ada saya. Kok yang tidak ada di mana? Gara-gara warisan. Saya tiga yang Bang Aco direct ada saya. Iya. Kalau ya tambah yang tulis, tambah 1 Kapal Goyang Kapten. Saya semua yang dia direct ada saya. Oh iya. Gila. Ghost Rider. Iya benar-benar. Lucu banget kita berdua di Ghost Rider. Saya dikerjain, digunain untuk dikerjain. Di Kapal Goyang Kapten disuruh berdiri taruh bambu di tengah selangkangan tanpa pengamat. Di Ghost Rider 2 disuruh benturin kepala di tembok 10 kali padahal kamera udah nggak rekam. Iya. Karena nggak ada lagi yang mau mat. Itu Bang, semua hal yang kamu lakukan terhadap Mamat Al-Kathir itu, apakah untuk membalaskan dendammu di Ambon? Kayaknya iya sih. Hampir kan abang lewat sama dia. Hampir gue emang orang ini. Dan itu abang bodoh. semarah itu sama dia. Marah gue. Tidak marah, saya pengacu itu sayang. Orang dia mau tenggelam, gue ditarik. Kalaupun itu Rispo, saya tidak tahu itu Rispo. Kalaupun itu Abang Acu, saya tidak tahu Abang Acu. Saya cuma tahu saya pegang baju. Kau bukan pegang, kau tarik. Iya, dan saya tarik. Oh, tarik ke bawah, Mama. Saya pegang dan tarik. Saya tidak tahu itu siapa. Kalau mungkin waktu itu Kalau saya pegang itu tidak mencelakai, pegang. Ini pegang. pegang dan Ini tarik. tarik. Iya, pegang dulu. Karena awalnya pegang dulu. Kau jangan bilang pegang, Begini, tarik. pegang nih, tarik baru saya naik. Nah, kalaupun itu baju siapapun, saya akan tarik. Nah, egois kan berarti dia. Kok hanya mau cari selamat sendiri? Tapi kan naik turun, Bang. Kok kasih naik dia lagi ke atas? Iya. Iya, Tapi Bang. kau lebih lama di atas. Bagaimana? Saya naik turun. Dia kasih naik abang lagi? Konsep yang sama dengan Babe itu saya laksanakan ke orang yang saya patoknya ini Babe. Dia berenang, gue di sampingnya, gue dipegang, ditarik supaya dia bisa naik. Terus Untuk habis itu, teriak. dia Habis kasih itu naik pas lagi. gue ngelawan, baru bisa gue naik lagi. Untuk Dia teriak tarik lagi doang. habis itu. Hah? Habis itu dia tarik lagi. Dia tarik lagi. Iya, Berkali-kali gue minum air. Untuk ini doang, untuk naik itu untuk teriak, "Weh, cut nih, stop nih. Saya tidak bisa nih, turun lagi, naik nih Bang Aco." Kan bisa jangan gua tarik yang- gua anjing. Turun lagi. "Weh, stop." Kan bisa gue aja yang teriak lu di bawah. Anda nggak tahu saya bagaimana di bawah. Sepanik apa saya di Tolong bawah. Mamat. Iya. Mana tadi ya? Nah itu belum dikat-kat. Nah makanya itu saya untuk teriak saya sudah tidak bisa nih gitu. Ternyata wah Bang Aco. Kalau saya lihat wah penulis saya nggak mungkin itu tarik. Nggak mungkin. Kalau gitu. Masuk kok Alasannya- penulis. Cari komedi konsultannya aja lagi mana? Kan gue bilang, orang timur nggak bisa berenang. Kalau timur itu memang sama laut respect, tapi sama hutan kita apa? Kami jago. Kami jago. Buktinya semua tumbang. Saya berdiri sendiri di Hutan kami datang. Lari-lari di Respect. hutan. Oke, tanpa alas kaki. Gas. Saya. Tapi laut Aneh respect banget. abang-abangku. Orang pak padahal. Makanya. Tidak mungkin sekali. Iya. Itu. Aneh. Bang, film yang abang suka, Jujur. film yang abang kayak salah satu film yang cukup banyak impactnya. Gue tuh pertama kali suka film. Kadang-kadang kan orang melihat kayak stand up komedian, sosokan nulis film, bikin film hanya karena ada kesempatan aja gitu kan. Tapi kan mungkin orang tidak tahu kita juga sebenarnya punya concern banyak sama film sejak Iya. jauh sebelum kita jadi stand up komedian. Sebelum abang menjadi seorang stand up komedian, Iya. film apa yang mempengaruhi abang? Jomblo. Sama. Jomblo. Sama, itu cukup mempengaruhi Jom- saya. Malah Saya juga sampai dari kesepian, baca bukunya. jalan sendirian. Gue juga baca bukunya. Tapi ngaku amat teman. 2003 saya baca itu bukunya. Itu pas gue lagi. Jadi memang benar ketika orang bilang film itu tidak ada film bagus, tidak ada film jelek, yang ada film yang relate sama kita tuh tidak. Iya. Nah saat itu Jomblo itu relate banget sama gue. Gue ngekos kuliah berempat. Sama. Di antara 4 orang itu ada yang mencintai satu perempuan yang sama. Dan sekarang menikah itu dengan salah satu dari itu. Maksudnya empat-empat ini suka perempuan yang sama? Gue punya sahabat berempat nih. Iya. Kita ngekos bareng Oke. satu rumah petakan gitu, Iya. patungan. Tapi 2 di antara 4 ini Oh, 2. ada yang mencintai Wanita yang satu sama. perempuan yang sama. Dan Sekarang mereka berdua-dua nikah sama satu perempuan itu. bukan 2 orang ini yang nikah dong. Salah satunya. Iya, salah satunya nikah dengan cewek itu. Hati-hati bro, hati-hati bro. Jangan Nikah, langsung begitu. kita menyukai perempuan ini. Saya sama Bang Aceh. Iya. Kita suka perempuan itu ya. Iya, ya udah kita Yaudah, menikah. kita menikah. Karena kita Ya, merasa cocok. Ya, enggak begitu. Enggak begitu. Terlalu tolong. Aneh banget gitu.
Terlalu tolol. Akhirnya salah satu Maksudnya menikah. salah satu dari dua ini dipilih oleh perempuan Perempuan tadi. itu satunya ikhlas. Satunya ikhlas. Tapi masih tetap Dan berteman. kami masih berteman sampai sekarang. Dan saat film itu tayang, itu sedang lagi mereka menjalani hubungan itu. Gila. Jadi kayak kita nonton tuh ketika si siapa namanya itu berantem gitu ya, pas tahu gitu, terus terpisah jadi dua kubu. Gue nangis karena menurut gue kayak anjir sama banget gitu. Iya. Kayak kita bingung mau memihak yang siapa. Dan abang saksinya, maksudnya saksi di dalam pergolakan Iya. itu kan. Iya. Makanya saya tuh Kalau abang kenapa? mixed feeling sekali waktu itu. Abang jatuh cinta sama perempuan siapa? Tidak. Bersama. Waktu baca bukunya, jadi kami itu start dari baca bukunya, Oke. Jomblo itu. Nah, saya punya teman beli buku Jomblo, buku Jomblo nih. Terus kita baca, ketawa-ketawa. Iya. Karena dari tulisan di bukunya aja itu udah lucu banget gitu, udah lucu banget. Terus akhirnya Mas Aditya kan yang nulis. Aditya Mulia, betul. Aditya Mulia yang nulis. Itu lucu banget Mas Aditya Mulia nulisnya di situ. Terus itu jadi kayak bukunya kami gitu, Iya. Jomblo. Nah, saya sama teman-temanku ini bikin geng namanya Gojek. Ijo lumut, ikatan jomblo lucu dan imut. Bukan, Gojek. Namanya tuh Gojek. Gojek. Sumpah namanya Gojek. Gojek apa? Gerombolan jomblo jelek. Sumpah. Bagusan yang tadi. Tidak. Ijo lumut lebih bagus. Terus nama depannya kami itu ada Joker, Oh. ada Satan. Johar. Kayak Johar itu jomblo harapan, jomblo penuh harapan iya. gitu-gitu. Tapi empat orang ini Joker ini jomblo keren. Jomblo semua? Jomblo semua. Bukan 4 orang. Kami waktu itu kayaknya 7 orang kok. Nah, tapi kita itu akhirnya bikin itulah ala-ala geng jomblo gitu. Sampai akhirnya film itu tayang. Iya. Nah, ketika tayang itu juga itu kita nonton di bioskop dan kita Betul. suka banget gitu, kayak lucu banget film itu gitu. Makanya saya tuh mixed feeling waktu saya jadi salah satu pemeran di film Pas Jomblo. remake. Pas remake, pas Iya. reboot gitu. Kayak aduh, Besar sekali rasa bebannya pasti. iya, ya. apakah ini saya jalankan, apa tidak? Iya. Di satu sisi saya ngefans banget sama project ini gitu, Iya, sama iya. produk ini. Tapi di sisi lain kayak, apakah ini kita bisa menjawab tantangan untuk bisa Iya. membuat sesuatu yang sama bagusnya atau mendekati lah yang sebelumnya gitu. Jadi kayak, aduh bagaimana ya? Tapi Iya. memang kayaknya ini sebuah brand yang berkaitan sekali dengan takdirnya saya. Karena di film Jomblo itu saya pertama kali dekat dengan Nona. ketemu Kak Indah. Indah pertama iya, kali ketemu Indah itu di Steve Pencil. Oh, Cuma iya. nggak dekat sama Yang sekali. jomblo sudah dekat. Yang jomblo itu di situ yang bikin Yang pertama abang kali. teriak dari mobil keluar, dia terima saya itu kan. Asik. Iya, dia Asik. tuh keluar, dia terima saya ganteng, saya ganteng, dia mau dengan saya. Kalian harus mengakui bangsa Iya. Indonesia, saya ganteng, Indah Permatasari mau dengan saya itu kan. Iya. Abang Tidak, teriak. kalau saya tidak merasa ganteng karena yang ganteng kan kau. Itu sih tidak usah dibahas. Mamat ini saya tuh entah kenapa Hari orang kritik tidak biadab. sepakat dengan kategori Mamat itu ganteng. Ganteng loh bang, Hari kategori kritik ganteng. biadab. Sumpah. Hei, kalian tidak percaya? Astagfirullah. Sini, saya kasih tunjuk. Ada foto. Coba lihat ini. Bang. Weh, ini saya pengirimnya tidak dikenal sampai sekarang. Saya tanya Kueres bilang tidak. Siapa ini. yang bikin? Tidak tahu siapa yang Saya bikin. pikir ada imajinari, tiba-tiba ada kiriman ke sini, ternyata tidak. Nah, mungkin dia bikin ini karena dia merasa kayak ganteng sekali orang ini. Iya. Masa gimbal begitu sih? Yang aslinya dong. Itu nyetak di mana ini? Ganteng. Bukan saya. Nggak apa-apa, jujur aja. Sumpah. Ada paketan datang, anak-anak merasa bukan punya anak-anak. Lu ngirim buat diri lu sendiri? Tidak, Bang. Biasanya saya itu kalau pesan barang atau istri pesan barang, alamatnya kantor lebih gampang. Kok si Makanya rasis selalu itu yang ada. jadi orang ya? Kenapa kok? Tidak tahu ini siapa yang kirim. Tapi kayaknya Oke, Koris bilang coba begini. tanya Pak Dipa, kayaknya Pak Dipa. Ini kan setiap kali saya bicara begini kau itu kayak, Bang Ari. Saya tanya kau deh. Menurut kau, menurut Bang Aco, dia ganteng tidak? Baik. Menurut kau, Tidak, kau ganteng tidak? manis. Tidak ganteng. Tidak. Ganteng. Kenapa jadi pembahasan ganteng, Sob? Orang timur dua orang lagi bahas apa yang lebih Tapi ganteng. kalau dibanding Benny, dia ganteng. Anjir, standarnya Benny lagi. Ya sudah lah, biarin di Kalau mana-mana. standarnya Benny, semua orang di dunia ini lebih ganteng. Ya tadi juga lu joget patokannya Bene. Ya Benny, patokan kakak kuat. Tapi tidak, ini orang boleh bercanda. Nah, Benny orang itu- boleh bercanda di luar sana tentang ini, tapi saya tidak bercanda ketika saya mengatakan Mamat
ganteng. Saya lagi bahas dia loh, diterima Indo Permatasari, dia lempar cepat sekali balik ke sini. Saya bilang, kalau saya itu kan kok punya Oh, statement. pantasan istrinya dia waktu itu ini dia ya di sosial media mengagumi dia kan. Awalnya kan ada gitu kan. Tidak ada yang bikin mengagumi Di selain antara Mama. anak-anak stand up komedian itu nyari pacarnya tuh nyari beneran. Dia ceweknya yang Menyari, ngefans mengagumi, dia. Iya, mengagumi benar. gaya hidupnya. Iya. Betapa gantengnya orang itu. Blok. Tidak. Bener. Bang Aco. Wis. Host dulu. Apa nih ganteng? Apa kesibukan? Asik. Apa Teng? Lagi apa? Teng. Lagi. Mau nyanyiin Boris dia. Jomblo tadi ya? Tadi jomblo. Nah, yang saya mau tanya, kalau itu kan di dalam kehidupan, kalau yang menginspirasi abang untuk sebagai direktur atau penulis, itu film apa? Ya itulah. Itu sebagai penulis juga. Menurut gue itu film terlucunya Hanung Bramantyo. Iya. Menurut gue pribadi. Pemilihan Itu case-nya juga tepat semuanya. sekali. Perfect. Gua nggak bisa menemukan kekurangan film itu. Lucu, relatable buat gua, dialog-dialognya bagus, terus dramanya bagus. Absurdnya dapat. terus kayak message dalam relationship-nya tuh pas dia selingkuh dari pacarnya, terus ditawarin jadian dan dia ngomong apa, itu gue inget banget dialognya. Gimana? Itu kan yang pasti Ringo, dia ceritanya kan punya pacar. Terus dia ceritanya suka sama satu cewek lagi. Iya. Ya kan? Dia pengen selingkuh karena dia ngerasa pasangannya banyak ngatur, galak apa. Sementara yang ini tuh menerima dia apa adanya. Giliran udah suka, ketemu, dia sadar kalau misalnya yang dia lakukan ini salah. Balik. Terus dia malah pas udah ketemu, udah cantik ceweknya, selingkuhan ini udah dateng, dikiranya mau jadian, ternyata itu adalah malam dia mengakhiri hubungannya. Alasan dia karena ceweknya nanya, aku kurang apa sih Gus? Dia jawab, justru karena itu, karena lu nggak ada kurangnya, dan kalau misalnya gue nyari yang selalu yang lebih baik, suatu saat gue akan ninggalin lu untuk yang lebih baik lagi. Dan itu menurut gue scene putus paling romantis. Si Bagus sama si cewek itu, siapa namanya, gue lupain karakter ceweknya yang diperankan sama Indah. Iya. Tapi pada waktu itu diperankan sama siapa ya? Iya, itu juga Safira. Gue lupa namanya. Pokoknya Safira, tapi bukan Bella Safira. Apa Safira gitu? bukan Safira. Safira. Bukan. Safira, Bang. Apa bukannya? Bukan. Kita lihat ya. Silakan komen di bawah teman-teman. Siapa nama pemerannya? Tapi itu juga sebagai dalam kehidupan menulis, Iya, direct. karena- Nadia Safira. Nadia, iya bukan Safira. Nadia Safira. Oh, Aku Nadia bilang Safira. Safira tapi Iya, bukan iya, itu. Nadia Safira. Bella Safira. Itu semuanya berarti satu film ini. Karena menurut gue dialognya nggak cheesy, bagus. Berarti gini, kalau kita terinspirasi dari satu film ya, terus kemudian untuk bikin skrip atau apapun itulah, kita tuh akan merekam ingatan-ingatan dialog. Tidak selalu sih menurut Setidaknya itu jadi barometer gua, Standarnya. ketika membuat dialog tuh yang seril itu loh. Jangan yang menye-menye puitis tapi nggak ada rasanya. Kayaknya orang tidak mengatakan hal Iya, kayaknya dalam kehidupan sehari-hari orang ngomongnya nggak gitu deh gitu. Nah, si film Jomblo itu takaran dialognya itu cukup puitis untuk sebuah film, tapi tidak terlalu tinggi untuk sebuah dialog sehari-hari. Jadi pas gitu. Iya, kita tidak bilang bahwa orang akan ngomong seperti itu, tetapi kita juga jadi percaya bahwa di momen itu mungkin kata-kata itu keluar gitu. Iya. Karena si cewek itu bagus banget, kayak aku kurangnya apa sih Gus gitu kan. Aku udah gini-gini. Dan dia tundukannya pakai Sundanya gitu. Justru itu yang bikin aku nggak harus pisah sama kamu gitu katanya. Kalau misalnya aku ninggalin si Eneng demi kamu yang lebih baik, suatu saat aku akan ninggalin kamu untuk Demi yang lebih baik. Oke, gitu. gini deh. Terus dia bilang gini, sekarang aku harus ninggalin kamu, tapi kalau suatu hari saya gagal sama pacar saya yang sekarang, saya akan datang lagi ke kamu untuk bersujud meminta kesempatan. Itu dalam banget loh. Dan menurut gua kayak anjir bagus banget dialognya gitu. Jadi kayak itu kejujuran, kayak ekspresi kejujuran. Kayak gue nggak munafik nih, gue suka sama lu gitu. Lu lebih cantik dari pacar gue, iya. Tapi kalau alasan gue nerima lu adalah karena lu lebih baik, ini nggak ada habisnya. Tapi gue akan jalanin, perjuangin sebaik-baiknya sama pacar gue nih. Tapi kalau suatu hari gue gagal, gue nggak akan malu balik lagi ke lu, ngejilat ludah gue sendiri dan mohon untuk bisa diberikan kesempatan lagi. Tapi at least ketika dia datang yang kedua kalinya, dia udah dalam posisi yang tidak salah.
karena sudah tidak sama yang ini kan. Jadi maksud gua clear gitu, goal karakternya tuh konklusi Jelas. jalan yang dia ambil sama karakter bagus. Kalau film luar bang, tadi kan film Indonesia. Sebelum kita lanjut, di Jomblo Bang Acu siapa? Yang paling gua suka. Bukan, yang kayak merepresentasikan, gue tuh jadi laki-laki tuh yang ini tuh. Kan itu kan ada tipikal laki-laki kan, Iya. yang Saat itu gua berimajinasinya gua Ringo. yang baik sama pacar, yang kalau pacaran serius. Karena gue lagi punya pacar, gue pacaran udah bertahun-tahun, cuman dia galak pokoknya jauh dari yang ideal gitu ya. Terus gue sempet kayak ada mantan gue yang waktu SMA yang kita deket lagi, sempat ada godaan kayak begitu. Dan nonton film itu gue tergugah, akhirnya gue kayak enggak deh, gue harus selesaiin ini dulu gitu. Kalaupun ntar gue gagal ya sudah gitu. Kalau saya itu justru yang diperankan sama Mas Rizky Hanggono itu, yang mendam. yang cinta diam-diam. Yang cinta diam-diam. Iya. Siapa? Karena Anda selalu diam-diam. Kayak waktu di Jomblo kan saya jadi Bimo tuh. Iya. Jadi ganti Mas Dennis. Olive. Iya. Saya tuh jadi Olive tuh. Saya tuh Betul. jadi Olive. Merasanya seperti itu. Tapi ternyata kayaknya kehidupan membawa saya justru menjadi sama seperti Mas Ringo. Karena Ringo itu kayaknya semua perjuangan semua orang Iya. untuk melawan rasa keserakahannya gitu, untuk laki-laki untuk mendapatkan yang lebih baik gitu. Saya itu juga memang tipikal orang yang mendem kalau ada perasaan gitu. Lama saya tuh baru berani untuk ngasih tahu. Karena Nggak pede. Sama itu yang bagus di film Jomblo. Lagunya Dewi Malamku. Malam minggu kesepian. Enggak gitu. Enggak ada. Udah satu karet ini. Kok punya mulut? Bang! Dewi Jomblo, lagu Jomblo. Jomblonya saya Koji. Beda. Kan kalau Dia tidak jadi soundtrack itu. Serius Ben, serius. Dia tidak jadi soundtrack. 19 November. Ada lagunya serius. Tapi ada yang lagunya Pai juga. Yang dinyanyikan malam-malam sama Christian Sugiono. Christian Sugiono di kosan ceweknya Rianti Cartwright. Kalau saja. Bukan. Boleh tolong diem nggak? Oh iya. Pokoknya dia nyanyiin lagu, dia bikinin lagu, judulnya Dewi Malamku, dinyanyiin sampai ceweknya tidur terus dia pulang. Hanya untuk nemenin ceweknya tidur. Dewi Malamku. Hah? Main gitar. Nggak usah. Istri tidur siang. Hah? Kamu kasih tidur istrinya kok? Iya. Begini. Kau punya istri kan sudah tidur siang. Iya, jangan diganggu. Kasih biar. Kau datang dan kau pemain gitar, Iya. kau punya istri bangun, ambil gitar, hantam. Bone lagi. Masalahnya bone lagi. Bosolan nih. Ulepak lu. Bang, visi misinya di Tobo nih, istrimu. Saya belum masih latihan bahasa Bugis nanti. Tapi dia orang Bone. mamanya Bone Sopeng, bapaknya Wajo, Bosowa. Mantap. Paman. Gimana? Oke, Kak. Saya sih senang sekali dengan film Agak Lain. Menurutku itu film yang sangat-sangat komedik. Respect banget, saya suka banget bermain di situ. Saya suka banget dengan hasilnya secara keseluruhan gitu ya. Terlepas dari jumlah penonton yang luar biasa ya. Terlepas dari itu semua, secara kualitas saya berani bertaruh itu salah satu film yang cukup fenomenal secara penulisan dan secara eksekusi gitu. Agak Lain 2 mungkin akan komedi gila-gilaan lagi kayak gitu, atau mungkin akan ada sesuatu yang Bang Aco kayak apa ya, gua bawa apa ya gitu. Musikal religi. Gambus. Jadi pemain gambus. Enggak tahu, gua belum tahu ntar gimana dah. Tapi premis di otak lah, maksudnya sudah ada. Sudah ada ya. Ada, cuman kita tuh nanti sepakat akan cari waktu, gua dan para kreator Agak Lain ini duduk bareng untuk mendiskusikan premis mana yang mau kita pilih. Jadi mungkin kayak ada semacam forum, masing-masing memberikan ide-ide, melempar ide, terus kita diskusi mana yang paling potensial di antara ide ini itu yang akan kita pilih gitu. Okay. Supaya premis ini adalah hasil kolaborasi ya. Hasil yang memang mereka juga terlibat, happy gitu. Iya. Lebih ke happy. Iya. Berarti mood memang supaya mereka itu, jadi mereka merasa memiliki juga sama ininya, karena ada keterlibatan mereka dalam menentukan premisnya, meskipun nanti gue yang tulis gitu. Iya. Penulisnya dan juga sutradara masih tetap di Bang Aco ya? So far iya. Masih sejauh ini masih di Bang Aco ya? Gitu. Bang ada rencana tulis buat Titik Kumpul tidak? Ayo, ntar sore ada acara nggak? Enggak secepat itu ya. Mas Teguh lagi urus kontrak PWK.
Kena lagi dia. bareng. Bang, saya ada tapi kan di Agak Lain 2. Bisa ada. Jangan bisa, ada nggak nih? Ya kan belum tahu ceritanya. Tapi ada dong. Bisa ada. Enggak, saya mau butuh jaminan, abang menjamin bahwa Kok bisa begitu? pokoknya habis Agak Lain yang berempat itu saya Iya. main lah. Maksudnya habis Agak Lain yang saya berempat tuh itu suka saya banget gimana? main komedi. Saya tuh suka banget main komedi. Saya tuh suka menjadi aktor komedi itu saya suka. Bisa. Ya, Saya pernah di Ria Jenaka jadi Gareng. Bisa lah. Mungkin ada karakter-karakter. Ada jadi gareng nanti kita. Ada. Jadi gareng. Jadi gareng. Tetap aja. Tetap suka galendo jadi gareng. Tapi menyenangkan sih, syuting Agak Lain dan Kakak Bos itu rata-rata tim yang sama kan. Iya. Orang belakang layarnya tuh sama semua kan. Jadi Iya, mungkin. menyenangkan lah. Happy sekali gitu syutingnya, makanya tuh berefek ke hasilnya Hasil, juga. betul, iya. Kita puas gitu loh. Agak Lain juga kalau kita kan setiap break dance kan, atau anak-anak ada bikin apa. Agak Lain juga gitu kan, setiap break komedi, Iya. duduk taruhan apa yang Iya, nggak masuk iya. akal, pasti ada gitunya. Menyenangkan sih syutingnya menyenangkan. menyenangkan karena teman-teman semua juga. Iya, gitu. itu yang paling gua suka sih mood saat syutingnya tuh, karena ya PH-nya juga kita juga, yang produksi kita, yang main teman-teman juga, jadi seneng aja gitu. Abang ada pembatasan di diri abang untuk kayak kalau ada tawaran gini saya hanya mau ambil dari Imaginary deh, film Kan untuk memang direct, atau- saat ini kalau film emang cuma di Imaginary. Iya maksudnya kalau ada tawaran eksklusif, film, kontraknya eksklusif. Bang Acu iya. kontraknya udah eksklusif. eksklusif ya. Kalaupun nggak dieksklusifin, gue pasti mendingan maunya ngedirect di Imaginary sih. Kalau nulis misalnya Kalau film tetap Imaginary. tetap Imaginary ya. Iya, tapi kalau series, mediumnya series atau web series itu gue bisa di Kayak kayak Induk kemarin Gajah Induk kan Gajah, sama iya. PH lain. Hidup Gajah Ali main ya. Main, Ali Akbar main. main supporting. Tapi sekarang dia punya rambut aneh loh bang. Iya kayak Garnacho. Pak Kadis lagi. Pak Kadis ya bikin konten Pak Kadis. Pak Kadis nonton Bruno Mars. Aneh Ini banget. genre kami nih. Maksud. lucu banget. Dia sudah tidak pernah bikin konten maksud. Baju PNS nonton Bruno Mars, kok bisa pakai baju PNS anjing. Iya. Oke lah bang. Saya terlepas saya main nanti atau tidak, tapi justru Ya. penasaran sekali dengan Agak Lain 2 akan seperti apa, dan Sama. mudah-mudahan abang tetap konsisten untuk menyajikan film komedi yang sekomedi mungkin. Karena Amin. sebagai sesama komedian, sebagai seorang stand up komedian, pemain aktor komedian, kemudian juga penulis komedi, saya merasa bahwa Bang Acu itu levelnya berbeda lah untuk dalam metode penulisan komedi. Dan kalau saya itu memang masih ada storytellingnya apa segala macam, masih ada misi-misi yang ingin disampaikan. Yang kadang-kadang kan slotnya akhirnya gemuk di situ daripada komedinya gitu. Jadi saya sih menunggu sekali Agak Lain 2 biar kita bisa bersenang-senang dan menertawakan Iya, iya. segala sesuatu. Ya siapa tahu kan tadi 3 dari 4 jadinya 4 dari 5 film Bang Aco kan ada saya gitu kan. Bisa. Iya. Tapi jangan disiksa lagi. Tapi bisa nabrak Kemarin kursi. Agak Lain disiksa nabrak kursi. Ya karena lu bodoh, Di- Mat. Cuman acting nabrak kursi doang, kursinya diem, Ri. Bang Aco sampai teriak nih. Itu kan memang saya udah lama kan syuting dia Bang Aco sampai teriak dari monitor. Makanya kan udah dibilang jangan podcast. Saya juga kemarin dubbing sama dia 2 jam. Masa nabrak kursi doang, Ri? Nyenggol kursi doang. Bukan, iya sih. Dan Tidak, itu- kau itu harus kau kurangi begitunya. kau. Tidak, kita apa kalau di kapal goyang dulu kita istilahnya apa? Urat salah kalau udah kena satu, udah kena. Ya itu kan lupa Almarhum dialog. Mame sejago apa acting kita semua mengakui sejago apa, tapi kalau urat salahnya udah kena satu, mau diulang kayak apa? Bentar dulu deh, kayaknya istirahat dulu, bisa 9 kali 10 Masalahnya kali. kesalahan lu bukan dialog, gerakan, Mat. Ya iya, orang kaku. Bukan masalah kaku, ini logika. Mat, lu cuman lari ketakutan, nanti lu lari senggol ini kursi. Kagak kena kursinya. Urat salah kena 2. Kan tinggal mepet Kayak- doang gitu. Jegel Sampai apa, gue contohin berkali-kali, brak begini, Mat, gitu. Jegel apa? Sampai jadi pocong keluar gini. Udah kau tenang aja. Udah kau pocongnya jalan aja ke aku anjing. Kan kasihan. Bagaimana? Saya harusnya kan takut ke dia nih. Tapi dia keluar Menenangkan. Dia menenangkan. Jadinya bangsat gara-gara begini nanti saya tidak takut. Udah sana Boris di belakang. Ayolah, Mas. Iya. Nah saat Benedion lagi suster gesot. Oki lagi lempar ya. Akperku. Ya gimana mau dapet ekspresi takut saya? Nggak takut-takut jadinya anjing. Tapi menyenangkan sekali.
Itu syuting kebalik juga ya, pulang syuting malam ya. Selalu. Ada beberapa hari yang kita syutingnya kebalik, tapi nggak banyak karena kan horor kita nggak banyak. Tapi kalian dua belum tahu lah ya, masih tahu. di luar bayang-bayang ya. Pokoknya kita tunggu saja dan kita doakan semoga kita bisa cepat-cepat dapat bocorannya Agak Lain 2. Siapa Amin. yang diajak, ceritanya seperti apa, Ya. dan kita akan support sekali Bang Aco. Terima kasih. Agak Lain 2. Terima kasih banyak-banyak teman-teman sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan juga share konten-konten dari kami di Kax Production. Oke, dan nonton terus. Mari kemari. Mari ke Mamat Ari.